Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. I hope you all is well and in Allah protection. Today we will learn about the properties of the function, and I hope you can understand about this material that I given. Oke, jadi kita masuk pada materi sifat-sifat fungsi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu fungsi dan juga bentuk dari fungsi itu sendiri. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu soal yang kemarin saya berikan. Soalnya ada 4. Nah, dari keempat soal ini alhamdulillah sudah banyak yang memahami, sudah banyak yang benar, tetapi masih ada yang keliru. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tentukan domain, kodomain, dan range pada pemetaan himpunan P dan Q di atas. Yang kedua, apakah himpunan di atas ini merupakan fungsi atau bukan? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, tentukan domainnya apa, kodomain, dan range-nya kan? Ingat, domain itu adalah daerah asal, disingkat dengan D. Domain itu anggotanya siapa? Si P. Intinya yang pertama ada di sini itu adalah daerah asal. Oke? Daerah asal anggotanya si P ini ada Akram, Nursam, Fadli, dan juga Adit. Nah, dengan menggunakan kurung kurawal. Kemarin itu masih banyak sekali yang tidak menggunakan kurung kurawal. Ingat, yang namanya himpunan pasti menggunakan kurung kurawal. Kalau tidak, itu bukan disebut dengan himpunan. Oke? Nah, kemudian tadi domainnya udah, sekarang kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Kawannya siapa? Si domain. Kawannya si domain adalah si anggota-anggota dari si Q, himpunan Q. Apa saja anggotanya? Yaitu futsal, renang, nyanyi, dan juga nari. Oke, dengan kurung kurawal juga. Kemudian RF. Yang namanya RF itu kalau disingkat RF ya, adalah range fungsi maksudnya. Nah, range ini adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah yang dipetakan oleh si daerah asal. Kita lihat yang di sini. Yang dipetakan adalah futsal. Futsal disukai oleh Akram. Kemudian renang, ada yang menyukai? Tidak ada, berarti bukan termasuk range. Kemudian nyanyi. Nyanyi disukai oleh Fadli dan juga Adit. Berarti di sini yang menjadi daerah hasil atau range-nya adalah futsal, nyanyi, dan juga nari. Oke. Jadi renang nggak masuk ya, karena tidak ada yang memetakan, tidak ada yang mempunyai hobi renang, gitu. Oke, kemudian soal nomor 2, fungsi atau bukan? Diingat lagi, yang namanya fungsi kita fokus hanya ke domain, tidak perlu memperhatikan si kodomainnya. Ingat, yang namanya fungsi kemarin apa? Domainnya tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh ada yang double. Sekarang kita lihat, Akram memetakan, Nursam juga ada 1, Fadli 1, Adit juga 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi. Lain kalau misalnya tadi Akram juga memetakan si renang, atau si Nursam juga memetakan si futsal dan nyanyi. Itu bukan fungsi, karena syarat gampangnya kemarin apa? Ya tidak boleh jomblo dan juga tidak boleh selingkuh. Nah, jadi di sini masing-masing mempunyai pasangannya. Tidak ada yang tidak punya pasangan atau tidak ada yang double pasangannya. Itulah yang dinamakan dengan fungsi. Jadi nomor 2 jawabannya adalah fungsi. Karena kemarin banyak sekali yang masih salah di nomor 2. Oke, silahkan diperbaiki. Kemudian kita masuk ke nomor 3, sama seperti nomor 1. Domain adalah daerah asal. Yang pertama yaitu di sini anggotanya si R ada 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian daerah kawannya yaitu ada X, Y, dan Z. Range-nya adalah daerah hasil ya, yang dipetakan. Nah, di sini tiga-tiganya juga dipetakan, sama ternyata dengan kodomainnya.
Berarti range-nya adalah X, Y, dan Z. Sekarang kita lihat apakah himpunan di atas ini merupakan fungsi atau bukan. Bisa dijawab? Oke, kemarin sudah banyak sekali yang benar bahwa fungsi di atas ini adalah fungsi atau bukan? Bukan ya. Karena apa? Karena di sini 6 tidak memetakan siapa-siapa. Harusnya tidak boleh ada yang jomblo kan? Kalau 2 sudah memetakan X, 4 juga, 8 juga, 6 harusnya juga memetakan. Tapi di sini dia tidak memetakan, maka dari itu jawaban nomor 4 adalah bukan fungsi. Oke, jadi kita masuk pada sifat-sifat fungsi. Nah, di sini sifat fungsi itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi into, yang kedua fungsi onto atau surjektif, yang ketiga ada fungsi satu-satu atau injektif, yang keempat yaitu ada fungsi berkorespondensi satu-satu atau disebut dengan bijektif. Oke, kita langsung masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi into. Nah, contoh fungsi into itu seperti ini. Nah, jadi fungsi into ini adalah disebut fungsi A memetakan B apabila terdapat anggota B yang tidak mempunyai pasangan di A. Jadi kalau ada di himpunannya B ini atau di daerah kawannya ini yang tidak mempunyai pasangan di A, itu disebut dengan fungsi into. Nah, yang namanya fungsi tadi ingat, kita juga harus lihat domainnya, tidak boleh double dan tidak boleh ada yang tidak memetakan itu. Nah, setelah itu baru kita bisa tentukan apakah dia termasuk fungsi into dan lain-lainnya. Kalau misalnya ada yang tidak ada pasangan di A, itu adalah fungsi into gitu ya gampangnya. Oke, contoh kedua di sini kita lihat. Nah, saya juga ingin menerangkan tidak mesti dia di sini A atau B, bisa juga dia MN, PR, QR gitu ya. Jadi tidak perlu kalian menghafal harus A ke B, nggak mesti. Jadi bisa berubah-ubah. Oke, di sini ada himpunan M memetakan ke N. Daerah asalnya ini yaitu Cynthia, Laila, Suci, Hafsah. Daerah kawannya ada futsal, renang, nyanyi, dan nari. Nah, kita lihat di sini masing-masing sama ya. Kita harus juga fokus pada domainnya juga di sini. Domainnya masing-masing satu dan tidak boleh ada yang jomblo, benar? Nah, sekarang kita lihat di sini fungsi kodomainnya ada yang tidak dipetakan oleh si M. Berarti ini merupakan fungsi into, gitu ya. Jadi kalau ada yang kamu lihat nih kodomainnya tidak dipetakan oleh siapapun, itu termasuk fungsi into. Gitu gampangnya. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua yaitu yang kedua yaitu fungsi onto atau fungsi surjektif. Contohnya yaitu ini. Jadi disebut fungsi onto atau surjektif apabila setiap elemen B atau setiap anggota si B atau kodomainnya ini mempunyai pasangan di A atau range-nya ini sama dengan kodomainnya. Jadi kalau kalian ketemu soal yang range-nya ini sama dengan kodomain, itu termasuk fungsi onto atau surjektif. Contoh lagi, nah di sini bakso, sate, dan soto masing-masing dipetakan oleh si P. Jadi di sini kodomainnya sama dengan range, itu termasuk fungsi onto atau surjektif. Oke. Kita masuk ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Nah, dari namanya aja udah kelihatan nih bahwa dia menempatkan satu-satu. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini 1 menempatkan 6, 2 memetakan ke 7, 3 memetakan ke 8. Kita lihat pengertiannya. Jadi disebut fungsi satu-satu atau injektif jika setiap elemen si A ini mempunyai pasangan tepat satu pasangan ke anggota si B. Nah, dan terdapat, tetapi ada nih, dia satu-satu, tetapi terdapat elemen B yang tidak punya pasangan di A.
Jadi kalau kalian lihat soal, oh dia menempatkan posisinya ke 1, tepat 1 nih. Tetapi ada yang tidak punya pasangan nih di kode main. Itu namanya fungsi 11 atau injektif, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, ini kita lihat di sini di kode mainnya ada 1 berarti yang tidak mempunyai pasangan, yaitu si pepaya. Tetapi ia tepat 1 memetakan. Berarti namanya fungsi 11, gitu ya. Syaratnya itu tadi, dia 11 tapi ada 1 nih di kode main yang tidak punya pasangan. Itu namanya fungsi 11 atau injektif. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi berkorespondensi 11 atau disebut juga dengan bijektif. Contohnya ini. Nah, ini juga 11 nih. Kita lihat pengertiannya. Jadi, fungsi yang dikatakan dengan korespondensi 11 atau bijektif itu adalah fungsi yang surjektif sekaligus juga injektif. Tadi kita ingat lagi, surjektif itu adalah si kode mainnya sama dengan range. Kemudian kalau injektif dia tepat 1, ya kan? Nah, jadi kalau bijektif itu semuanya menempatkan 1 dan juga si range-nya sama dengan kode main. Beda sama injektif tadi, ada 1 pasangan di B yang tidak punya anggota atau tidak dipetakan oleh si A. Kalau bijektif semuanya tepat 1 dan tidak ada di sini yang tidak punya teman. Oke. Contoh lagi. Nah, masing-masing punya temannya. Oke. Kalau dia tepat 1 dan tidak ada nih yang tidak punya teman, namanya bijektif. Tapi kalau ada 1 yang tidak punya teman di kode main, itu namanya injektif. Oke, kita masuk ke contoh soal. Example yang pertama yaitu pemetaan tersebut merupakan fungsi berikut, yaitu sekarang kita lihat dari into. Into itu fungsi yang tadi ada salah satu si B yang tidak dipetakan oleh A. Kalau ini kan semuanya dipetakan, berarti bukan into. Kemudian kalau misalnya ada 1 juga yang tidak dipetakan, tadi si injektif ya. Injektif ini adalah fungsi 11, tetapi ada salah satu elemen B yang tidak dipetakan oleh A. Berarti juga bukan injektif. Kemudian bijektif. Bijektif kan harusnya 11 ya. Nah, ini si 2 ini dipetakan oleh C dan D. Berarti harusnya 1 kan? Harusnya C hanya kedua atau si D hanya kedua, tidak boleh double. Berarti bukan merupakan fungsi bijektif. Sekarang kita lihat lagi fungsi surjektif. Nah, surjektif ini fungsi yang kalau misalnya range-nya itu sama dengan kode main atau kode mainnya sama dengan range. Benar? Benar ya? Meskipun di sini dipetakan 2 tidak masalah. Karena yang terpenting syaratnya yaitu kode main sama dengan range. Berarti ini termasuk fungsi apa? Yang B, yaitu fungsi surjektif. Sekarang kita yang kedua. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini udah kelihatan nih. Dia menempatkan pas 1. Kalau dia menempatkan pas ke 1, ini juga si kode mainnya tidak ada yang double. Berarti bisa jadi fungsi si berkorespondensi 11 atau 11. Tapi kita lihat lagi syaratnya. Kalau berkorespondensi 11, ia semuanya harus dipetakan. Nah, ini ada 1 yang tidak dipetakan oleh si M. Jadi ini merupakan fungsi yang C, yaitu 11. Oke, tadi ada contoh soalnya udah. Sekarang ada exercise, yaitu latihan soal. Yang pertama, ini bisa dilihat. Yang kedua, udah. Kemudian yang ketiga, nah ini silahkan di capture. Oke, jadi silahkan dikerjakan langsung di classroom. Well, that's all for today. Hope it helps and happy learning. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.